Kembali lagi di podcast Era Rumpi bersama saya Arya Stawa. Apa kabar sobat? Semoga hari ini tetap menyenangkan ya dalam beraktivitas. Hari ini saya mau ngobrolin soal mengeluh. Ya, ada apa nih sebenarnya dengan mengeluh ya? Karena setiap orang pasti pernah mengeluh ya. Karena masalah begitu. Entah karena masalah di rumah, di tempat studi, yaitu di sekolah atau ke tempat kuliah kalau lagi yang kuliah. Bagi yang kuliah maksudnya, bukan kalian kuliah. Ataupun juga di tempat kerja, di tempat komunitas yang menjadi circle pertemanan kita sehari-hari. Pasti ada masalah yang dihadapi, pasti ada tantangan yang dihadapi, dan biasanya juga menimbulkan unek-unek. Itu hal yang normal sih sobat ya. Dan karena ada unek-unek, kita pingin keluarin begitu. Biasanya kita curhat ke orang, ke sahabat atau orang yang kita percaya begitu. Akhirnya kita ngobrolnya kadang-kadang keluarlah sebuah keluhan begitu. Dan kalau udah keluhannya keluar, kita merasa lebih lega. Normal ya, saya juga pernah mengalami. Cuman yang jadi permasalahan adalah kalau keluhan ini atau sering mengeluh ini, gimana nih kalau menjadi sebuah kebiasaan atau sering dilakukan begitu. Nah, ini yang gak sehat nih buat tubuh kita. Menurut sebuah artikel yang saya baca, saya lihat dulu ya artikelnya, lihat lagi, contek lagi nih. Yaitu dari doktersehat.com mengatakan kalau ada 9 dampak negatif bagi diri kita kalau kita sering sekali yang namanya mengeluh. Seperti apa atau apa aja sih 9 dampak buruk ini? Yang pertama adalah mengganggu fungsi kognitif, fungsi ingatan gitu ya bagi diri kita. Ini berdasarkan dari hasil studi yang dilakukan oleh Universitas Stanford pada tahun 1996 yang mengatakan kalau orang yang sering mengeluh itu volume hipokampus. Jadi hipokampus ini bagian otak yang berfungsi sebagai fungsi kognitif itu akan menyusut ya. Jadi kalau kita sering mengeluh, volume dari hipokampus yang merupakan bagian otak ini akan menyusut. Otomatis kemampuan daya ingat kita akan menurun alias mudah lupa, lama-lama jadi pikun. Wah, kita nggak mau dong ya. Jadi ini dampak negatifnya. Dampak negatif pertama aja udah bahaya nih buat diri kita. Apalagi yang masih muda dikatakan, kok lu pikun sih? Ternyata jangan-jangan kita sering mengeluh. Kemudian dampak negatif dari karena seringnya mengeluh begitu adalah kita akan membuat otak kita akan sering berpikiran negatif. Loh kok bisa? Ya kalau mengeluh kan yang keluar hal-hal negatif. Nah pada saat kita mengeluarkan hal negatif, jadi perlu diketahui dulu nih, di dalam otak kita itu ada namanya sinapsis. Jadi banyak sinapsis ya dalam otak kita, dan antar sinapsis ini ada ruang hampa. Nah pada saat kita berpikir itu si otak atau otak kita akan mengeluarkan atau melepaskan zat kimia yang kemudian dikirimkan dari sinapsis satu ke sinapsis yang lainnya melalui celah ruang hampa tadi. Nah, zat kimia yang dikirimkan atau dihasilkan karena kita berpikir tadi itu akan menjadi atau menghasilkan sebuah jembatan bagi sinyal elektrik. Nah, sinyal-sinyal ini akan terus bertautan selama otak kita terus berpikir begitu, sehingga akan terkumpul nih segala hal yang kita pikirkan. Nah, kebayang dong kalau kita mengeluh terus, otomatis hal negatif yang kita pikirkan dari keluhan yang kita keluarkan itu akan terus kumpul atau bertahan di dalam otak kita. Wah, dampaknya apa nih? Dampaknya yang nomor 3 ya, yaitu kita akan menjadi orang yang temperamen. Ya jelas lah ya, karena sering berpikir negatif, lama-kelamaan kalau terus dilakukan, kita akan menjadi orang yang temperamen, mudah marah alias labil. Ya dampak yang berikutnya adalah memperpendek usia. Nah karena kita sering mengeluh ya, jadi sebelumnya disebutkan oleh sebuah studi, yaitu dari studi Archive of General Psychiatry menyebutkan kalau orang yang optimis nih, yang anti ngeluh dulu, memiliki angka harapan hidup 55% lebih tinggi dari mereka yang pesimis atau sering mengeluh. Artinya, kalau kita sering mengeluh dan berpikiran negatif itu, otomatis kita akan mudah stres dan depresi yang akan berdampak apa? Metabolisme akan terganggu, daya tahan tubuh akan terganggu.
Nah, ini dikutip dari sekali lagi artikel doktersehat.com. Jadi metabolisme kita terganggu, daya tahan tubuh kita menurun, dampaknya ya pastinya dong segala sesuatu yang terjadi dalam tubuh kita ini kan ada proses metabolisme akan terganggu ya akan memperpendek usia kita. Jadi kalau pengen umur panjang ya kita harus menahan diri terhadap atau kurangi yang namanya mengeluh. Kemudian yang kelima nih, kalau kita sering mengeluh, nah dampak dari temperamen tadi ini munculnya di nomor 5, akan meningkatkan hormon stres. Ya jelas lah ya, kita sering mendengar bahwa kalau kita sering stres maka hormon kortisol itu akan terus dihasilkan dalam tubuh kita. Dan bisa dibayangkan kalau hormon kortisol ini setiap hari membanjiri tubuh kita karena kita sering mengeluh, otomatis dampaknya bagi kesehatan udah kena banget gitu ya. Jadi akan memicu timbulnya berbagai macam penyakit, salah satunya juga hipertensi. Nah, makanya orang temperamen kenapa selalu diidentikan dengan hipertensi? Ya ini karena kita dalam kondisi temperamen itu kan stres, hormon kortisolnya terus dihasilkan oleh tubuh, otomatis ya akan memicu banyak penyakit ya karena hormon kortisol yang terus dikeluarkan oleh tubuh. Yang berikutnya adalah nomor 6, akan membuat orang berpikiran negatif. Maksudnya gimana? Kalau kita curhat, pada saat kita curhat gitu ya, orang pasti akan berempati, berusaha untuk memahami situasi kita akan apa yang kita hadapi, terhadap masalah yang kita hadapi atau terhadap apa yang kita curahkan begitu. Nah kalau kita keluhan isinya sesuatu yang negatif begitu kita sampaikan atau kita bagikan kepada orang lain, orang yang mendengarkan keluhan kita ini otomatis juga merasakan, akan berusaha berempati gitu ya, memahami sebenarnya apa yang kita hadapi. Ya lama kelamaan orangnya juga tertular gitu. Makanya nggak salah sih kalau ada yang menyebutkan sesuatu yang positif juga menular, sesuatu yang negatif juga akan menular. Nah salah satunya kalau kita sering mengeluh, mengeluarkan negatif, orang lain juga akan ketularan. Ya ini juga nggak bagus ya. Jadinya orang lain ikut jadi suka berpikir negatif. Lama kelamaan dia juga sering ngeluh juga. Jangan kita juga kita udah sering ngeluh, teman kita yang kita sering ajak atau dengerin curhatan kita juga lama kelamaan juga akan sering ngeluh juga ke kita jadinya. Waduh ini bahaya nih ya. Lingkaran keluhan jadinya. Nah ini kan nggak bagus. Dan dampaknya yang akan dirasakan kalau tadi secara fisik ya, ini secara hubungan, yaitu nomor 7 nih ada kalau kita sering mengeluh akan memperburuk citra diri atau pribadi kita. Ya jelas lah ya, bayangkan sekarang ada media sosial begitu. Sedikit-sedikit kita punya masalah, kita curhat di media sosial, kita keluarkan keluhan, unek-unek kita di media sosial. Bisa dibayangkan aja teman kita, mungkin teman sekolah begitu lama nggak jumpa, tiba-tiba hanya terhubung di media sosial dengan kita, melihat setiap hari, setiap minggu tuh ada aja yang kita keluhkan. Mungkin seminggu 3 kali kita ngeluh kayak obat ya. Bisa dibayangkan dong teman kita yang mungkin dia lagi butuh mitra gitu untuk bisnis, untuk pekerjaannya atau profesi yang dijalankan, maunya ngajak kita gitu. Tapi karena sering lihat bacaan status kita yang sering ngeluh, berpikir ulang dong ya untuk ngajak dia. Waduh, kayaknya kok lagi nggak bagus kondisi dia, atau lama kelamaan ya saya pun ya secara pribadi akan berpikir ulang begitu ngajak teman yang sering ngeluh untuk bekerja sama. Karena yang namanya kita mau kerja sama kan kita butuh support, dukungan, rasa optimis gitu. Sementara orang yang mengeluh selalu merasa pesimis, selalu merasakan permasalahan tuh menjadi bikin down begitu ya. Kalau kita ajak kerja sama ya kita juga berabe juga kalau ngajak orang seperti itu. Nah ini akan memperburuk citra diri kita nih kalau kita sering ngeluh. Sayang sekali ya, peluang yang seharusnya kita dapatkan menjadi memudar alias pergi gitu karena kita sering mengeluh. Yang berikutnya, dampak berikutnya yang nomor 8, tidak percaya diri. Ya biasanya nih salah satu penyakit atau kenapa kita ngeluh ketika ngelihat orang lain sukses, entah dengan pekerjaannya, karyanya atau studinya begitu, muncul rasa iri hati gitu. Nah cuman pertanyaannya, iri hati ini menjadi pemicu untuk lebih baik kita. Jadi bahasa populernya dia bisa masa gue nggak bisa, istilah gitu. Atau malah membuat kita menjadi pesimis gitu. Aduh
dia lagi. Kemudian kita menjadi orang yang suka mengeluh gitu. Dia mah hebat, dia mah orang punya, dia mah anaknya ini, misalkan seperti itu. Lama kelamaan ya dampak negatif itu mulai kerasa secara psikologis diri kita, di mana kita menjadi pesimis, dan lama kelamaan karena rasa pesimis ini timbullah yang namanya, atau bukan timbullah, menghambat kreativitas kita, ide-ide kita jadi terhambat. Kita takut untuk keluarkan karena udah pesimis duluan atas sebenarnya ide-ide kita hebat, tapi karena kita pesimis kita udah mundur duluan begitu. Jadi rasa percaya diri kita jadi hilang kalau dibiarkan lama kelamaan karena sering mengeluh. Yang terakhir adalah menurut sekali lagi artikel doktersehat.com, dengan sering mengeluh akan menyebabkan resiko atau meningkatkan sekali lagi ya, meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke. Ya, stres, depresi, hormon kortisol terus membanjiri tubuh, temperamen, ya lama kelamaan akan menimbulkan bahaya berupa karena stres tadi menimbulkan bahaya, yaitu penyakit pada kardiovaskuler, baik itu jantung maupun stroke, yang tentunya akan mengancam jiwa kita. Nah, itu kurang lebihnya dampak dari sering mengeluh. Kalau kita sering mengeluh, bukan nggak boleh aja sih, tapi kalau sering mengeluh dan membiasakan yang namanya mengeluh, ya menurut artikel doktersehat.com. Lalu solusinya apa nih? Kan kita udah tahu dampaknya kalau mengeluh ini. Solusinya apa? Nah, solusi, sebelum saya ngomong solusi, saya ada sebuah cerita nih, namanya, atau judul ceritanya saya namai roti selai kacang. Wah, mungkin ada yang pernah dengar ya. Ada apa dengan roti selai kacang gitu ya? Jadi roti selai kacang ini sebuah bekal yang dibawa oleh seorang karyawan, sebut aja Dodo. Ini hanya ilustrasi ya, bukan nama sebenarnya atau tokoh sebenarnya. Jadi Dodo ini dari awal dia bekerja sampai ia masih bekerja, maksudnya masih single sampai dia sudah berkeluarga begitu ya, di bekerja itu selalu membawa bekal makanan. Yang bekal makanannya roti selai kacang. Nah, suatu ketika di saat jam istirahat begitu ya, seperti biasa ia datang ke kantin kantornya untuk menikmati bekal yang ia bawa. Di kantin itu atau di tempat makan dia itu sudah ditunggu sama Iwan. Sekali lagi hanya ilustrasi ya, bukan nama artinya bukan, tidak ada tokoh tertentu nih. Iwan juga sama nih, selalu membawa bekal kalau kerja. Nah, kemudian mereka sama-sama membuka bekal yang mereka bawa. Lalu Dodo berkomentar nih sama Iwan, karena Iwan waktu itu bawa nasi goreng. Waduh Wan, enak banget ya makanan atau bekal yang kamu bawa. Hari ini nasi goreng, kemarin bakso, sebelumnya soto, sebelumnya lagi nasi kuning, juga nasi goreng kadang-kadang. Pokoknya bervariasi deh, enak banget kayaknya bekalmu. Sementara gua ini tiap hari bekalnya dari dulu awal kerja sampai sekarang roti selai kacang aja. Iwan yang mendengar cerita atau curhatan atau keluhan lebih tepatnya ya dari sahabatnya ini langsung berkomentar, "Dok, aku pikir kamu selalu bawa roti selai kacang ini karena kamu yang suka gitu ya. Ternyata kamu nggak suka. Ya udah, sekarang kan udah ada istri, suruh aja ganti gitu. Jangan roti selai kacang aja, buatin nasi goreng kayak sekali-sekali. Kemudian apalah yang kamu suka biar kamu enak menikmati makanan atau bekal yang kamu bawa saat kerja." Dodo dengan singkat merespon jawaban Iwan. "Bukan gitu Wan, masalahnya roti selai kacang ini aku yang buat Wan." Lucu juga ya. Jadi ternyata roti selai kacang yang dia bawa selama ini ya Dodo sendiri yang buat, dirinya sendiri yang buat. Maksud dari cerita ini apa sih? Jadi jangan-jangan nih keluhan yang kita sering keluarkan selama ini, entah sekali lagi ya di lingkungan keluarga, lingkungan studi, pekerjaan, komunitas, ataupun lingkungan yang kita sering hadapi, ternyata disebabkan oleh pilihan kita sendiri. Maksudnya misalkan nih kita ngeluh tentang kerjaan ya, waduh gajinya kecil, aduh ini berat deh kerjanya, aduh kok ini nggak sesuai dengan bidang saya yang saya pelajari waktu kuliah, atau apapun yang kita keluhkan terhadap pekerjaan itu. Kalau dipikir-pikir, yang milih kerja siapa? Yang milih bidang itu siapa?
Yang lamar siapa? Oh, ternyata diri kita sendiri ya. Atau mungkin begitu juga dengan kuliah misalkan. Aduh, ini jurusan berat banget deh. Aduh, ini dosennya kok nggak asik ya. Loh, yang milih kampus siapa? Yang milih kuliah di sana siapa? Yang milih jurusan itu siapa? Kalau dipikir-pikir, diri kita sendiri ya. Mungkin itu yang kita sering gak sadari, bahwa segala permasalahan yang kita hadapi atau tantangan yang kita hadapi itu yang kita rasa gak cocok gitu ya, ternyata kita sendiri yang memilihnya. Wah, terus solusinya apa? Belajarlah buat mencintai, karena itu pilihan kita sendiri gitu. Ya, jadi belajar mencintai, atau misalkan kita mulai lebih produktif. Maksudnya lebih produktif itu mengenali lagi pekerjaan kita, dan kita menghindari nih situasi-situasi yang membuat kita mumet. Misalkan ada teman yang seneng gosip, atau ada yang sering jadi racun gitu di lingkungan pekerjaan atau tempat kuliah kita, ya kita hindari. Fokusnya adalah kita datang ke sana buat kuliah, kita datang ke sana buat kerja. Selesai kerjaan, udah kita garap yang lain, atau cari ke kantin gitu ya, cari makan yang bikin kita lebih fresh. Itu solusinya, sehingga kita belajar untuk lebih efektif apa yang kita lakukan, sehingga kita bisa mencintai apa yang kita kerjakan atau apa yang kita pilih begitu. Nah, solusi yang kedua, kalau itu tadi kita berusaha untuk adaptasi, solusi yang kedua adalah menurut saya nih ya, kita kita mencoba untuk mencari pilihan yang lain. Maksudnya, ya entah pindah studi atau pindah kerja nih bagi yang kerja. Ya, itu dua pilihan yang bisa kita lakukan. Jadi solusi yang kedua adalah membuat pilihan yang lain. Jadi pindah kerja atau pindah studi, misalkan seperti itu ya. Yes. Itu pun apakah kita akan terhindar dari masalah? Ya enggak lah ya. Yang namanya hidup, yang namanya sebuah pilihan, pasti ada resiko dan tantangan yang harus kita hadapi seperti itu. Jadi mudah-mudahan nih ya, dengan cerita roti selai kacang ditambah dampak negatif dari sering mengeluh ini, ya kita semua termasuk saya juga sih, sama-sama bisa mengontrol diri agar mengurangi diri ketika ada masalah begitu untuk dikeluarkan menjadi sebuah keluhan. Coba cari solusinya. Jangan-jangan kita bisa mendapatkan tanpa harus mengeluh. Oke sobat, itu dulu cerita episode podcast Era Rumpi kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye.